Pangeran Benowo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Pajang dan Mataram pada akhir abad ke-16 di Jawa. Berikut ringkasan sejarahnya. Nama lengkap Pangeran Benowo, kadang disebut juga Raden Mas Banawa. Asal-usul, putra Sultan Hadiwijaya, Jakatingkir, Raja Kesultanan Pajang. Latar belakang, setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, terjadi perebutan kekuasaan di Pajang. Tahta sebenarnya diwariskan kepada Pangeran Benowo, tetapi ia dikalahkan oleh Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya, sekaligus Adipati Demak. Konflik dengan Mataram, Panembahan Senapati dari Mataram menyerang Pajang untuk membantu Pangeran Benowo merebut kembali tahtanya. Pajang akhirnya dikuasai Mataram, dan Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaannya kepada Mataram. Akhir hidup. Setelah menyerahkan Pajang, Pangeran Benowo diberi kedudukan sebagai Adipati Jipang oleh Panembahan Senapati hingga akhir hayatnya. Tokoh ini sering digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, tidak ambisius, dan lebih mementingkan rakyat dibanding mempertahankan kekuasaan melalui perang berkepanjangan. Di tanah subur Pajang, pada masa kejayaan Kesultanan, lahirlah seorang pangeran bernama Raden Mas Banawa, kelak dikenal sebagai Pangeran Benowo. Ia adalah putra Sultan Hadiwijaya, sang Jakatingkir, raja yang mengangkat Pajang menjadi pusat kekuasaan Jawa. Benowo tumbuh bukan hanya dengan ilmu perang, tetapi juga adab, agama, dan kebijaksanaan. Wajahnya teduh, tutur katanya halus, membuat rakyat sayang dan prajurit hormat. Namun, takdir telah menyiapkan ujian yang berat baginya. Ketika Sultan Hadiwijaya wafat, tahta seharusnya jatuh ke tangan Benowo. Namun, politik istana tidak pernah sesederhana janji warisan. Arya Pangiri, menantu sang sultan sekaligus Adipati Demak, naik tahta Pajang dengan dukungan kekuatan militer. Pangeran Benowo tersisih meski darah raja mengalir di nadinya. Bagi sebagian orang ini adalah alasan untuk menumpahkan darah dan merebut kekuasaan. Tapi Benowo berbeda. Ia memilih mundur, menahan amarah, demi menghindari perang saudara yang akan melukai rakyat. Namun diamnya bukan berarti menyerah. Waktu berlalu, hingga datanglah Panembahan Senapati, penguasa Mataram yang ambisius namun cerdik. Senapati mengajak Benowo bersekutu untuk merebut kembali Pajang. Dalam perang yang singkat namun sengit, Arya Pangiri jatuh dan Pajang kembali ke tangan Benowo. Namun disinilah kebesaran hati Benowo terlihat. Ia tahu Pajang telah lemah dan dikepung kekuatan Mataram yang terus membesar. Daripada rakyatnya kembali terperangkap dalam konflik, Benowo menyerahkan tahtanya secara sukarela kepada Panembahan Senapati. Ia hanya meminta satu hal, agar rakyat Pajang tetap dilindungi. Sebagai gantinya, Benowo diberi kekuasaan memimpin Jipang, sebuah daerah makmur di tepi Bengawan Solo. Di sana ia memerintah dengan tenang, jauh dari intrik istana. Hingga akhir hayatnya, Pangeran Benowo dikenang bukan sebagai raja yang kehilangan tahta, tetapi sebagai pemimpin yang menang melawan keserakahan.